jagung telah menjadi kebutuhan pokok oleh sebagian masyarakat dunia untuk dikonsumsi sehari-hari sebagai pakan ternak, sebagai bahan dasar dari kosmetika dan obat-obatan serta energi. Tanaman jagung relatif mudah untuk dibudidayakan dibandingkan dengan tanaman lainnya. Jagung memiliki permintaan pasar yang tinggi karena kaya akan kandungan karbohidrat dan protein yang cocok untuk dijadikan sebagai pengganti beras serta gandum. Untuk jenis jagung yang dibudidayakan bisa dimulai dengan menanam jagung organik dengan cara budidaya organik. Dalam budidaya jagung, kita bisa menggunakan lahan bekas sawah ataupun bisa menggunakan sistem bedengan atau ditanam tegalan. Jika jenis lahan yang dipakai bekas sawah, maka perlu memperhatikan kondisi lahannya. Sebaiknya lahan tersebut tidak tergenang air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Halo, apa kabar petani maju Indonesia? Saya doakan pada hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bahkan kita semua mempunyai motivasi dan semangat yang tinggi untuk selalu melakukan hal yang terbaik. Pada hari ini kita akan membahas hal yang istimewa dan penting, yaitu bagaimana budidaya tanaman jagung hibrida secara organik. Hal ini kita lakukan untuk memenuhi permintaan yang ditujukan kepada saudara petani maju Indonesia. Budidaya jagung hibrida secara organik meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah pengolahan tanah maksimal atau maksimum tillage, yaitu dalam pengolahan tanah kita menggunakan bajak singkal dan selanjutnya digaruk untuk diratakan, serta yang terpenting adalah menjaga kebersihan lahan atau sanitasi area, terutama dari gulma yang berpotensi sebagai inang alternatif bagi hama dan penyakit yang akan menyerang tanaman jagung kita. Yang kedua adalah penggunaan pupuk OHE atau kotoran hewan, yaitu campuran kotoran ayam dengan kotoran sapi atau kambing dengan perbandingan 1:1. Biasanya dalam 1 hektar membutuhkan 6 ton per hektar. Kotoran ayam akan menjadi penyedia asupan hara nitrogen bagi tanaman, sedangkan kotoran sapi atau kambing untuk menyediakan hara P dan K bagi tanaman. Yang kedua adalah pemilihan benih jagung yang bermutu tinggi dan unggul. Pilihlah benih jagung hibrida yang telah tersedia, yang sesuai dengan lokasi tanam dan ketinggian tempat, dan terutama adalah berproduksi tinggi dan tahan terhadap berbagai macam penyakit. Ketiga adalah penanaman dan pemupukan. Penanaman dilakukan setelah tanah lokasi tanam telah tertata dengan baik, telah diolah dan pH tanah menunjukkan netral, dan benih telah kita siapkan dengan perlakuan benih yang standar. Dan bila pada saat musim kemarau, sebaiknya sebelum penanaman kita lakukan perendaman benih lebih dulu selama 2-3 jam, lalu dikering anginkan. Setelah itu, penanaman dilakukan dengan cara penugalan, berupa ditugal dengan kedalaman 3-5 cm dengan jarak tanam 75 x 25 cm dengan 1 benih per lubang. Pemupukan dilakukan 5 kali, yaitu 2 kali aplikasi pada tanah dan 3 kali pada daun. Pemupukan pada tanah diberikan dengan menggunakan pupuk kompos, yaitu 6 ton per hektar. Lalu pemupukan pada daun dengan cara penyemprotan dengan menggunakan pupuk daun.
Pemupukan pada tanah diberikan dengan menggunakan pupuk kompos, yaitu 6 ton per hektar. Pupuk yang pertama diberikan pada saat tanam dijadikan sebagai penutup lubang tugal. Selanjutnya, pemupukan pada tanah kedua, yaitu pada saat tanaman berumur 21 hari setelah tanam, yaitu menggunakan pupuk kompos sebanyak 6 ton per hektar dan diberikan per batang tanaman jagung. Lalu, pemupukan pada daun diberikan 3 kali dengan cara penyemprotan dengan menggunakan pupuk daun, di mana pupuk daun yang digunakan harus mengandung unsur hara lengkap, terutama hara makro seperti N, P, K, Ca, Mg, dan lain-lain. Penyemprotan dilakukan pada saat tanaman berusia 14 hari setelah tanam, 28 hari setelah tanam, dan 40 hari setelah tanam. Penyemprotan dengan droplet embun yang dilakukan pada sore hari sekitar jam 15.30 sampai dengan jam 16.30. Selanjutnya, penyiangan gulma. Penyiangan gulma dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara menggunakan cangkul atau dicabut. Kalau menggunakan cangkul, sebaiknya juga dilakukan dengan pembumbunan pada akar tanaman. Selanjutnya adalah pengaturan drainase. Untuk pengaturan drainase harus selalu dilakukan monitoring, sehingga tidak ada pertanaman jagung yang tergenang air. Selanjutnya adalah pengendalian hama dan penyakit. Untuk pengendalian hama dan penyakit pada tanaman jagung, kita menggunakan musuh alami. Untuk musuh alami yang biasa menyerang tanaman jagung telah kami berikan pada video-video sebelumnya. Selanjutnya, kita menggunakan pestisida nabati, yaitu pestisida yang bahan dasarnya adalah tanaman yang berfungsi dan akan meracuni hama pengganggu dan penyakit pengganggu. Proses pembuatan pestisida nabati khususnya untuk ulat gerayak FAW telah kami sampaikan pada video kami sebelumnya. Sedangkan untuk pestisida nabati untuk kutu-kutuan, begitu juga dengan pestisida nabati untuk mengendalikan bakteri dan cendawan yang menyebabkan penyakit bagi tanaman jagung kita, akan kami buatkan secara tersendiri. Selanjutnya, kita melakukan perawatan. Apabila dibutuhkan, maka kita bisa melakukan penambahan penyemprotan pupuk daun sesuai dengan kebutuhan yang bisa kita lihat dari gejala yang ditimbulkan oleh daun. Lalu, kita juga bisa melakukan penyemprotan pestisida nabati apabila ada serangan yang mengganggu dalam fase perawatan. Selanjutnya adalah panen. Panen kita lakukan pada budidaya tanaman jagung hibrida adalah pada saat apabila biji telah memunculkan black layer atau lapisan berwarna hitam pada bagian bawah biji, kelobot berwarna coklat, dan daun sudah mulai mengering. Kiranya cukup sekian dari kami. Semoga bisa kita implementasikan dengan baik dan sesuai dengan kondisi daerah kita. Kiranya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.